Halo guys, kembali lagi bersama saya Altera. Kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah bersejarah tentang seseorang yang bisa mengendalikan sebuah petir. Kalau berbicara soal mengendalikan sebuah petir, pasti yang ada di benak kalian ini bukan? Tapi sebelum masuk ke dalam cerita utama kali ini, alangkah baiknya kalian support channel ini terlebih dahulu dengan cara like, komen, dan subscribe agar admin lebih semangat membuat konten selanjutnya. Dan inilah dia, Nikola Tesla. Pada suatu malam badai, tepat pada 10 Juli 1856, di desa kecil Smiljan, yang kala itu bagian dari Kekaisaran Austria, kini wilayah Kroasia, lahirlah seorang bayi lelaki. Saat ibunya melahirkan, kilat menyambar langit dan guruh menggetarkan bumi. Bidan berkata, anak ini akan menjadi anak badai. Namun sang ibu menjawab, tidak, ia akan menjadi anak cahaya. Bayi itu diberi nama Nikola Tesla. Keluarga dan masa kecil Tesla lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Milutin Tesla, seorang pastor Ortodoks Serbia, mencintai sastra dan seni. Sementara ibunya, Đuka Mandić, meski tak pernah mengecap pendidikan formal, memiliki kecerdasan luar biasa. Ia mampu menciptakan alat rumah tangga sendiri, dan bakat inilah yang kelak menurun pada putranya. Nikola kecil tumbuh sebagai anak yang berbeda. Ia memiliki daya ingat fotografis, mampu menghafal seluruh buku, bahkan membayangkan mesin hanya di dalam pikirannya. Namun masa kecilnya juga penuh tragedi. Ketika Tesla berusia 5 tahun, kakaknya yang lebih tua, Dan, meninggal akibat kecelakaan menunggang kuda. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam dan membuat Tesla merasa terasing dalam keluarganya sendiri. Pendidikan dan masa muda Tesla menempuh pendidikan di Karlovac, lalu melanjutkan ke Universitas Teknik Graz di Austria. Di sana, ia mulai tertarik pada listrik setelah melihat demonstrasi mesin dinamo Gramme. Namun, perjalanannya tidak mudah. Ia sering jatuh sakit, berjuang melawan insomnia, dan bahkan kecanduan membaca hingga lupa makan. Setelah keluar dari universitas, Tesla bekerja di berbagai perusahaan telegrafi dan listrik di Eropa, sebelum akhirnya pindah ke Paris. Di sana, ia menemukan ide brilian tentang motor induksi yang digerakkan oleh arus bolak-balik, AC. Ide yang akan mengubah dunia selamanya. Perjalanan ke Amerika pada tahun 1884, dengan uang hanya beberapa sen di sakunya dan sebuah tiket kapal, Tesla berlayar ke Amerika Serikat. Ia membawa satu tujuan, bertemu Thomas Edison, sang raja listrik. Awalnya, Edison menerima Tesla bekerja di perusahaannya. Namun, hubungan keduanya tidak berlangsung lama. Edison mendukung arus searah DC, sementara Tesla percaya bahwa masa depan ada pada arus bolak-balik, AC, yang lebih efisien dan bisa menjangkau jarak jauh. Perselisihan ini melahirkan apa yang dikenal sebagai War of Currents, perang arus listrik. War of Currents Edison melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Tesla dan AC. Bahkan, ia mendemonstrasikan bahwa arus bolak-balik berbahaya dengan menyetrum hewan di depan publik. Namun Tesla tidak menyerah. Dengan dukungan pengusaha George Westinghouse, ia berhasil membuktikan keunggulan listrik AC. Puncaknya terjadi pada pameran dunia 1993 di Chicago, ketika seluruh area diterangi menggunakan listrik AC buatan Tesla. Dunia pun akhirnya berpihak padanya. Beberapa tahun kemudian, teknologi Tesla digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara, salah satu proyek listrik terbesar pada masanya. Mimpi besar dan kesendirian, meski Tesla berjaya, hidupnya tak pernah stabil secara finansial. Ia adalah seorang jenius, tetapi buruk dalam urusan bisnis. Ia bermimpi menciptakan sistem komunikasi nirkabel, transmisi listrik tanpa kabel, hingga menara raksasa bernama Wardenclyffe Tower. Namun, proyek-proyeknya banyak yang terhenti karena kekurangan dana. Tesla hidup sederhana, seringkali miskin, meski idenya dipakai oleh banyak orang. Ia tetap seorang perantau yang kesepian. Tidak pernah menikah, ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk sains.
Tesla bahkan punya kebiasaan aneh. Ia sangat menyayangi burung merpati yang sering datang ke jendela hotelnya. Ia pernah berkata, "Aku mencintai burung itu seperti seorang pria mencintai wanita." Akhir hayat, seiring bertambahnya usia, Tesla makin terisolasi. Ia berpindah-pindah hotel di New York, hidup dengan utang, sementara dunia perlahan melupakannya. Pada tanggal 7 Januari 1943, Nikola Tesla ditemukan meninggal sendirian di kamar 3327 Hotel New Yorker pada usia 86 tahun. Ia meninggal miskin tetapi meninggalkan warisan penemuan yang menerangi dunia. Motor induksi, arus bolak-balik, transformator Tesla coil, teknologi radio, bahkan visi tentang energi bebas dan komunikasi nirkabel. Warisan abadi hari ini, nama Tesla kembali bersinar. Dari buku-buku sejarah, penghargaan ilmiah, hingga mobil listrik Tesla Motors yang memakai namanya. Ia mungkin mati dalam kesepian, tetapi impian dan penemuannya menjadikan dunia lebih terang, lebih cepat, dan lebih terhubung. Nikola Tesla, anak badai, anak cahaya, sekaligus sang penjinak petir. Terima kasih telah menonton video tentang Nikola Tesla hingga selesai. Semoga kalian menyukai videonya, dan jangan lupa untuk selalu support channel Altera Decarvi dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta komen ide kalian. Kalau ada tokoh lain lagi yang ingin dibahas di video selanjutnya, saya Altera pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.